Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Jami, NIM 2001040065, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Dengan kompetensi dasar, yaitu 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menguasai prinsip-prinsip klasifikasi 5 kingdom dan menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip makhluk hidup untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan suatu masalah berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 menjelaskan pengertian klasifikasi 5 kingdom. 3.3.2 menyajikan dasar pengklasifikasian makhluk hidup dalam 5 kingdom. 3.3.3 menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. 3.3.4 menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Selanjutnya 4.3.1 mengidentifikasi makhluk hidup. 4.3.2 menyusun tabel hasil pengamatan. 4.3.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom dikemukakan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1965. Ia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yakni Monera yang beranggotakan bakteri dan alga biru. Yang kedua, Protista yang beranggotakan protozoa dan alga. Yang ketiga, Fungi yang beranggotakan jamur. Yang keempat, Plantae yang beranggotakan tumbuhan. Dan yang terakhir, Animalia, yaitu yang beranggotakan semua hewan. Materi yang kedua yaitu dasar pengklasifikasian makhluk hidup dalam 5 kingdom. Dasar pengklasifikasian yang pertama yaitu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Persamaannya itu, dengan kita mengamati ciri-ciri makhluk hidup, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang merupakan satu golongan hewan, yaitu Aves, karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Sedangkan berdasarkan perbedaannya, apabila kita mengamati, maka perbedaannya yaitu berdasarkan jenis makanannya, di mana ayam merupakan omnivora, sedangkan elang merupakan karnivora. Dasar pengklasifikasian yang kedua yaitu berdasarkan morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang dapat kita lakukan yaitu melihat bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Misalnya bentuk daun yang bervariasi, warna bunga yang bermacam-macam, dan lain-lain sebagainya. Dasar pengklasifikasian yang ketiga yaitu berdasarkan ciri biokimia. Ciri-ciri biokimia dapat kita lihat pada jenis-jenis enzim, protein, DNA, dan lain-lain. Ciri tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan manfaat, kita dapat mengetahui manfaat dari makhluk hidup tertentu. Misalnya, tanaman sirih dan kencur dapat digolongkan dalam tanaman obat. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Monera merupakan kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti, atau disebut juga prokariotik. Monera dibagi menjadi 2, yaitu bakteri dan alga biru. Secara umum terdapat 3 bentuk bakteri, yaitu Bacillus yang memiliki bentuk batang atau silinder,
Yang kedua, kokus, yaitu berbentuk bulat seperti bola. Dan yang ketiga, spirillum, yaitu yang berbentuk lengkung dan tampak seperti spiral. Yang kedua, kingdom Protista. Protista merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti, umumnya uniseluler dan hidup soliter atau berkoloni. Klasifikasi Protista jika dilihat dari ciri-cirinya, maka akan sangat beragam. Ada yang mirip hewan, tumbuhan, dan jamur. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan memiliki sifat yang hampir sama dengan hewan, yaitu heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bisa bergerak aktif. Contohnya amuba, euglena, dan paramecium. Yang berikut protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan juga dikenal sebagai alga atau ganggang. Seperti halnya tumbuhan, alga bisa melakukan fotosintesis. Yang terakhir, protista mirip jamur. Protista mirip jamur memiliki sifat heterotrof dan bisa membentuk struktur filamen. Berikut kingdom fungit. Kingdom fungi merupakan mikroorganisme yang berperan sebagai konsumen dan dekomposer yang memperoleh makanan dengan cara mengabsorpsi makhluk hidup yang telah mati. Divisi dari kingdom fungi diantaranya yang pertama divisi Zygomicota, yang kedua divisi Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang keempat divisi Deuteromycota. Yang keempat yaitu kingdom Plantae. Berdasarkan taksonomi sistem kontemporer, kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Tumbuhan juga dibagi menjadi 2, di antaranya tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh merupakan tumbuhan yang memiliki akar, batang, daun, dan pembuluh untuk mengangkut zat makanan. Dan tumbuhan tidak berpembuluh merupakan tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, daun, serta tidak memiliki pembuluh untuk mengangkut zat makanan. Yang berikut, kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Kingdom Animalia ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Materi yang terakhir yaitu ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup, khususnya 5 kingdom. Kingdom Monera. Ciri dari kingdom Monera yang pertama yaitu uniseluler atau bersel satu. Yang kedua yaitu bentuk sel yang bervariasi. Yang ketiga, prokariotik. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki dinding sel. Ciri dari kingdom Protista yang pertama, uniseluler dan multiseluler, memiliki membran inti, aerob dan anaerob, sebagian spesies heterotrof, sebagian Protista bersifat motil. Ciri dari kingdom fungi yang pertama, eukariotik multiseluler, yang kedua aklorofil, yang ketiga bersifat heterotrof. Berikut ciri dari kingdom Plantae. Yang pertama memiliki klorofil, yang kedua memiliki dinding sel, yang ketiga eukariotik multiseluler, yang keempat mampu menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir ciri dari kingdom Animalia. Yang pertama eukariotik, yang kedua multiseluler, yang ketiga tidak memiliki dinding sel dan klorofil, yang keempat bersifat heterotrof, dan yang terakhir dapat bergerak dan memperoleh makanan untuk mempertahankan hidupnya.